Agustus berkah, sudah semakin ramai info pencairan BPNT di bulan Agustus. Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut penyaluran bantuan sosial atau bansos triwulan ketiga segera dilaksanakan. Alokasinya tetap ya 18 juta lebih untuk bantuan pangan non tunai, untuk PKH 10 juta keluarga penerima manfaat. Alhamdulillah berkah menjelang perayaan HUT RI ke-80. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada pencairan BPNT di bulan Agustus. Bank apa sajakah yang sudah mulai penyaluran di bulan Agustus ini? Nah, teman-teman, Kementerian Sosial dalam hal ini Mensos Syaifullah Yusuf mengungkapkan akan melakukan percepatan setiap kali penyaluran bantuan sosial baik untuk PKH maupun BPNT. Nah, oleh karena itu mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Berjumpa lagi dengan channel Info Bansos bersama saya. Seperti biasanya hadir menginformasikan update seputar pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Semoga teman-teman semua di pertengahan Agustus ini membawa berkah ke hari-hari berikutnya. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keceriaan dan semakin bertambah kebahagiaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya harus tetap semangat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, teman-teman, ada informasi penting tentunya sangat menggembirakan bagi keluarga penerima manfaat baik untuk program Keluarga Harapan PKH dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Ada kabar bahwa saldo masuk Rp600.000 di kartu KKS BPNT dan menurut informasinya diklaim bahwa bantuan cair bertahap hari ini yang mulai cair di salah satu bank penyalur Bank Mandiri. Dan tentunya kabar mulainya pencairan ini secara pribadi turut merasakan kebahagiaan teman-teman yang telah terlebih dahulu mencairkan. Selamat ya bagi yang telah masuk saldo BPNT-nya. Nah, teman-teman, daerah mana sajakah dan bank apa saja yang terpantau cair hari ini hingga besok? Mari kita simak info lengkapnya bersama-sama agar teman-teman semua tidak gagal paham dan gagal persepsi. Namun sebelum kita ke informasi lengkapnya, bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun baru berkunjung di channel Info Bansos, maka tak ada kesan tanpa memberikan jempol manis pada tombol like dan mohon pula dukungannya untuk subscribe, komen, dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga rezekinya teman-teman semakin dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita langsung saja ke informasi lengkapnya. Di pertengahan bulan Agustus ini ada banyak harapan-harapan tentunya saat memasuki bulan pencairan bantuan PKH BPNT. Alhamdulillah sudah banyak info yang berseliweran tentang pencairan BPNT dan juga PKH. Hiruk-pikuk berita sudah semakin masif menghiasi media sosial kita. Ada yang mengabarkan bahwa BPNT sudah ada yang cair di Bank Himbara di pekan ini. Begitupun juga PKH sudah ada informasi bahwa sudah ada yang mulai pencairan. Harapan kita tentunya begitu ya teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat struk pencairan yang ada di Bank Mandiri. Di mana beberapa hari ini sudah ada yang mencairkan. Nah, teman-teman, apakah ini bantuan BPNT untuk tahap 3 atau PKH tahap 3? Nah, jika kita melihat tren pencairan di salah satu bank penyalur, yaitu Bank Mandiri, maka kemungkinan besar yang cair ini adalah bantuan dari KPM, peralihan dari PT Pos ke kartu KKS. Dikarenakan memang baru-baru ini sudah turun surat pemberitahuan dari pusat mengenai adanya distribusi kartu dari Bank Mandiri. Nah, berdasarkan laporan per hari ini, progres distribusi kartu keluarga sejahtera KKS Bank Mandiri hingga tanggal 14 Agustus 2025 telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan juga bantuan pangan non-tunai BPNT untuk tahap 2 tahun 2025.
Sebanyak 456.713 keluarga penerima manfaat atau KPM dari total 1,6 juta KPM yang telah menyelesaikan proses buka rekening kolektif atau burekol telah resmi dialihkan dari sistem penyaluran melalui PT Pos Indonesia ke kartu KKS Bank Mandiri. Ini merupakan bagian dari transformasi digital penyaluran bansos untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Bank Mandiri telah memulai distribusi kartu KKS sejak awal bulan Agustus 2025 dan dijadwalkan menyelesaikan penyaluran paling lambat pada 11 Agustus 2025 lebih cepat dibandingkan bank lain seperti BRI 14 Agustus dan BNI BSI 10 Agustus. Hingga hari ini, sebagian besar KPM di wilayah prioritas diperkirakan telah menerima kartu mereka, meskipun beberapa daerah masih dalam proses pengiriman atau pengambilan. Distribusi KKS Bank Mandiri mencakup 115 kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk wilayah seperti Jember, Jepara, Karo, Kebumen, Kendal, Kepulauan Meranti, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Balangan, Banggai, Banyumas, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Bone, Brebes, Bulukumba, Ciamis, Cilacap, Dairi, Garut, Gorontalo Utara, Lampung Barat, Luwu, Mesuji, Minahasa Selatan, Murung Raya, Musirawas, Ogang, Komering Ilir, Pandeglang, Pasaman Barat, Pindrang, Rokan Hilir, Serang, Sidenren Rapang, Simalungun, Sinjai, Sleman, Sumeneb, Tanggamus, Tanjung Jabung Barat, Tapanuli Utara, Toba, Toraja Utara, Tulang Bawang, Wajo, serta kota seperti Madiun, Kediri, dan Tegal. Nah, oleh karena sudah ada KPM yang menerima KKS baru, yakni KPM peralihan pos ke kartu KKS, maka tidak mustahil bantuan masuk secara bertahap. Nah, hal mengenai percepatan pendistribusian kartu dijelaskan oleh Menteri Sosial. Bahwasanya Kementerian Sosial dan Himpunan Bank Milik Negara Himbara sepakat mempercepat proses buka rekening kolektif atau burekol penerima bansos agar penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini burekol menjadi kendala karena prosesnya membutuhkan waktu lama. Kami diskusi mencoba mencari jalan supaya bisa lebih cepat. Karena insya Allah setiap 3 bulan akan ada burekol. Alhamdulillah setelah melakukan diskusi lebih dari 1 jam, kami menemukan solusi yang insya Allah solusi ini bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif. Kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau lebih akrab disapa Gus Ipul dalam keterangannya pada hari Rabu 13 Agustus 2025. Gus Ipul didampingi oleh Wamensos Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers usai rapat koordinasi dengan Himbara di kantor Kemensos di Jakarta Selasa 12 Agustus 2025. Gus Ipul menuturkan Kemensos dan Himbara menyepakati agar data-data burekol bisa dikirim secara bertahap, yang kemudian setiap hari bisa dicek kartunya, kata beliau. Ia menjelaskan tiap 3 bulan, Kementerian Sosial selalu menyalurkan bantuan sosial. Penyaluran didasarkan pada hasil pemutakhiran data Badan Pusat Statistik BPS yang paling baru. Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening, kata beliau. Ia memastikan penerima bansos akan berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Namun, karena data bersifat dinamis, sehingga terjadi inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos. Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu. Ia merinci waktu yang dibutuhkan untuk proses burekol mulai dari pengiriman data dari Kemensos dan cleansing data. Data yang memenuhi syarat akan diteruskan Himbara dan yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan. Proses tersebut juga memerlukan waktu.
Ia menjelaskan pembukaan rekening kolektif jumlahnya besar karena dua alasan. Yang pertama karena ada pengalihan dari PT Pos ke Bank Himbara. Dan yang kedua lantaran adanya hasil ground check pemutahiran data. Sehingga lebih dari 3 juta itu kita memerlukan untuk membuka rekening kolektif. Ini kita mulai dalami, baik melakukan ground check, datang ke rumah setiap penerima bansos, dan juga kita mengetahui profil rekeningnya penerima bansos. Di samping dengan PPATK, kita juga dengan perbankan tutupnya. Nah teman-teman, jadi itulah informasi terkait dengan penyaluran bantuan sosial dari Kemensos pada pertengahan bulan Agustus 2025. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.